jika sementara berjalannya kursus itu selesai mau nikah, tapi ada pihak kedua yang masuk di paroki untuk minta batal salah satu pasangan itu, apakah pasangan itu boleh diberkati atau dibatalkan? Karena menurut saya ini kalau ada masalah tentang setiap hari Minggu di stasi kan ada baca nama di gereja masing-masing. Kalau memang salah satu pasangan itu bermasalah, ya batalkan di stasi atau di ketua dewan sendiri. Kalau sampai mereka sudah di paroki sudah mengikuti kursus itu, memang menurut saya itu tidak bisa dibatalkan karena pengurus stasinya ada, Romo. Kalau memang menurut Romo bahwa pihak kedua masuk untuk batalkan pasangan-pasangan yang sudah ikut kursus di paroki, bisa dibatalkan, boleh. Kalau tidak, menurut saya, kami umat, menurut saya sendiri ini, kalau pasangan tersebut itu ada masalah di lingkungan atau di stasi kami ini, boleh batalkan di stasi sendiri sebelum mengikuti kursus. Karena setiap hari Minggu sebelum kursus itu di gereja ada baca nama pasangan-pasangan yang mau ikut kursus. Kalau memang sudah di paroki itu menurut saya tidak bisa itu. Mengapa makna dari tugas liturgis? Apa makna tugas liturgi? Ya. Tugas apa? Tugas apa, makna apa? Tugas apa? Apa? Liturgis. Apa makna tugas liturgi? Nah, sudah. Apa lagi? Sudah. Apa makna tugas liturgi? Iya. Oke, baik. Saya jawab ya. Baik. Apa arti kita mengambil bagian dalam tugas-tugas liturgi di gereja? Apa artinya? Ya, nah, ini pertanyaan baik juga. Nanti tugas-tugas liturgi di gereja itu bisa menjadi pemazmur, menjadi lektor, pembawa bacaan, atau menjadi koster, menjadi apa? Terlibat dalam paduan suara gereja nih. Apa maknanya? Ada maknanya untuk kehidupan. Maknanya pertama untuk kehidupan iman kita sendiri. Tetapi dengan kita mengambil bagian dalam tugas-tugas itu, kita membantu supaya kehidupan iman orang lain itu bertumbuh berkat pelayanan kita, berkat keterlibatan kita. Itu makna untuk diri sendiri, tetapi juga untuk gereja, untuk umat Allah, bahwa oleh keterlibatan kita dalam tugas-tugas itu, iman orang lain terbantu untuk bertumbuh, dan tentu juga terlibat dalam tugas-tugas gereja. Maka tadi saya beritahu bahwa tidak boleh menolak tawaran untuk menerima tugas-tugas di gereja atau di komunitas basis gereja ini. Karena ketika kita menerima tugas-tugas itu, maka roh yang Yesus janjikan itu kemudian betul-betul kita menjadi pengalaman iman kita. Ketika kita sedang membawakan mazmur, ketika kita sedang membawakan bacaan, kita mengalami bahwa roh atau peristiwa Pentakosta itu sedang terjadi saat kita melaksanakan tugas. Jadi itu maknanya. Kalau kita tidak terlibat, kita tidak pernah akan mengalami apa yang disebut peristiwa Pentakosta. Sudah bisa mengerti? Kita harus terlibat supaya kita mengalami bahwa roh itu betul-betul bekerja ketika saya menerima tugas-tugas dan saya terbantu untuk semakin beriman, semakin berkembang, dan dengan demikian juga membantu orang lain untuk berkembang dalam iman.
dan mengalami peristiwa Pentakosta. Roh Kudus hadir saat kita sedang terlibat dalam tugas-tugas itu. Sejelas ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Di sini saya mau tanya Romo tentang dana abadi. Iya. Selama ini di pleno stasi itu cuma muncul dana abadi, tapi soal penerimaan dan pengeluaran setiap tahun itu tidak diinformasikan ke stasi. Oh ya. Jadi saya mohon kalau ada pengeluaran dan penerimaan setiap tahun, tolong dilaporkan di stasi supaya saat pleno stasi kami bisa kami umat stasi di Wabukas ini bisa tahu tentang keadaan dana abadi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Dana abadi kita itu tersimpan di Syekh Saron kurang lebih 260. Saya terima bukunya itu dan serahkan kepada bendahara. Begitu pula di BRI ada buku dan ada rekening koran. Nah, di seluruh laporan keuangan paroki itu disampaikan, dan ada buku hasil pleno itu, panduan hasil pleno itu ada dilaporkan. Mungkin kemarin itu dalam sosialisasi dari hasil pleno barangkali pendamping pleno tidak menyampaikan keuangan, karena ada di dalam buku panduan itu keputusan program di tahun 2024 termasuk juga laporan keuangan. Ada semua itu. Jadi mungkin itu tidak disampaikan oleh pendamping, tapi ada dalam panduan dan disampaikan dalam forum pleno, dalam rapat pleno di Webuka. Pleno Webuka kan? Oke. Sudah ya, Maya? Dilaporkan. Jadi saya minta juga supaya kalau boleh stasi melaporkan keuangan setiap 3-4 bulan, begitu pula dari paroki melaporkan. Tapi realisasinya belum jalan. Nanti tanggal 12 ini ada latihan penguatan kapasitas atau keterampilan dalam tata kelola keuangan di paroki bagi bendahara, ya, bagi bendahara stasi, KBG dan paroki. Dan minggu tanggal 5 ini ada latihan sosialisasi tentang tugas dan peran ketua basis dan ketua stasi. Hari Minggu ini tanggal 5 ini sudah bisa di Banyuwana. Surat undangan Pak Ardi sudah kasih keluar. Jadi ada ya, Pak, ya? Bukan tidak ada. Oke, sudah jelas. Terima kasih.